Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Alhamdulillah, rahmati Allah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena pertolongannya lah, kasih sayangnya lah, sehingga Allah mudahkan kita di pagi hari ini untuk bangkit dari pembaringan kita, memenuhi panggilannya untuk salat subuh berjemaah dan dilanjutkan dengan belajar ilmu, thalabul ilmi. Semoga semua dimudahkan oleh Allah, dunia kita, akhirat kita, dan yang terpenting bagi kita sekalian, amalan-amalan kita, kebaikan-kebaikan kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan semua umatnya hingga akhir zaman. Ayo kita awali kajian ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jemaah rahmati Allah, pagi hari ini kita akan membahas 3 ayat di surah Ali Imran. Namun nanti pembahasannya itu akan sedikit melebar, karena nanti kita akan menyambung pembahasan itu dengan ayat yang lain di surah Al-Baqarah. Mungkin insyaAllah kalau masih ada kesempatan kita sedikit menyinggung tentang tema yang sama, pembahasan yang sama di surah Az-Zumar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afah wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wattaqun narul lati uiddat lil kafirin wa atii'ullaha war rasul la'allakum turhamun. Ayat yang saya baca tadi 3 ayat, ayat 130, 131, ayat 132. Terjemahan dari ayat tadi. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kepada Allah, bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Dan peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir, dan taatlah Allah dan Rasulnya agar kamu diberi rahmat. Ayat 130, 131, 132. Jemaah rahmati Allah, ayat ini diawali dengan kalimat ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Artinya di dalam ayat ini tidak mencakup orang-orang kafir, karena nanti kita dapati pembahasannya adalah justru riba ini muncul dari kebiasaan orang-orang kafir, baik orang-orang kafir itu yang ada di zaman Rasul yang kita kenal dengan kafir jahiliyah, atau nanti kita dapati orang-orang kafir itu hidup di saat ini, di zaman sekarang ini, atau zaman-zaman sebelumnya. Maka Allah awali kalimatnya itu dengan hai orang-orang yang beriman.
Maka kata Imam Ibnu Katsir, Allah mengawali kalimat ini dengan kalimat hai orang-orang yang beriman. Artinya kata beliau, orang-orang beriman dilarang oleh Allah untuk mau ngambil atau memanfaatkan barang-barang atau sesuatu yang bersifat riba. Maka praktek riba itu apapun bentuknya maka diharamkan oleh Allah, dilarang oleh Allah. Baik itu dengan memanfaatkan fasilitasnya, memakan sebagiannya, atau menggunakan sebagiannya. Kalau itu berbentuk riba, maka Allah larang. Artinya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di masa jahiliyah, sebelum larangan riba ini disyariatkan oleh Allah, riba ini menjadi kebiasaan bagi orang-orang kafir jahiliyah. Maka mereka berkata, salah satu contoh adalah mereka berkata, kata Imam Ibnu Katsir, jika utang sudah jatuh tempo, maka ada dua kemungkinan, dibayar atau dibungakan. Jika dibayar, maka selesailah urusannya. Namun apabila hutang itu tidak dibayar, ini yang dilakukan oleh orang-orang kafir jahiliyah. Jika hutang itu tidak dibayar, maka terhadap hutang itu di samping dikenakan pokok hutangnya, lalu ditambahkan dengan bunganya. Ini dapat dibayangkan jemaah Allah. Pinjaman pokoknya tetap berlaku terhadap pinjaman itu. Lalu karena dia tidak membayarnya sesuai dengan perjanjian, maka dikenakan yang namanya bunga. Dan yang paling populer menjadi kebiasaan sampai detik ini, ketika hutang itu berbunga. Beragam tentunya nanti kita dapati, ada hutangnya itu berbentuk kredit. Nanti akan sampaikan. Ada hutangnya itu memang benar-benar hutang. Hutang uang. Bahkan kalau di kampung saya itu Pak, hutang emas. Emasnya apa? Ringgit atau ripis kata orang sana itu. Ringgit, uang ringgit ya. Uang benggol, tapi emas. Kembalinya apa? Emas juga. Bertambah enggak? Bertambah. Apa yang bertambah? Harganya. Tapi mereka tidak mau peduli. Yang penting kembalinya emas. Bapak bisa bayangkan, kalau misalnya tahun ini harga emas itu 1 juta. Lalu perjanjian hutangnya itu 2 tahun dibayar dengan barang yang sama. Ringgit. Nanti 2 tahun kemudian harga ringgit itu sesuai dengan harga emas karena memang bahan bakunya emas. Memang emas yang dijual belikan, bukan dihutangkan tuh emas. Ini para ulama bersepakat kalau demikian tetap ada tambahan. Walaupun nilainya tetap sama, ringgitnya itu berapa gram. Misalnya 100 gram, 1 ringgit itu. Kembali nanti tetap 1 gram. Tapi nanti orang yang berhutang itu akan kebebanan membayar pembeliannya. Kalau dulu dia berhutang dengan bayar 1 juta 1 gramnya, maka ketika 100 gram maka dia membayarnya 100 juta. Tapi nanti 2 tahun kemudian harga emas itu menjadi 1.200.000 mungkin. Maka selisihnya itu dikategorikan sebagai riba. Walaupun nanti ada pendapat ulama yang mengatakan kalau bendanya itu tetap sama, maka tidak riba. Tapi kalau ada tambahannya, nah tambahannya itu di harga. Nah, jemaah hormati Allah. Di dalam ayat ini Allah sampaikan janganlah memakan riba dengan berlipat ganda. Artinya riba itu berlipat ganda, apapun bentuknya. Maka kalau arisan, ada ulama yang berpendapat bahwa arisan itu juga termasuk kategori meminjam.
Maka dia dalam arisan tidak boleh ada tambahan. Walaupun nanti bunyinya tuh administrasi, uang sosial, uang macam-macam. Tapi kalau itu ada tambahannya, arisan itu dilarang. Maka kalaupun nanti ada tambahannya, diperjelas tambahannya itu. Arisannya 100.000, tapi bayarnya 120. 20-nya itu apa? Karena itu tambahan 20 itu. Maka kalau nanti 20 itu disebutkan 20 ini sebagai konsumsi. Misalnya beli kue tuan rumahnya. Maka 20-nya itu disebutkan arisannya 100, 20-nya konsumsi. Walaupun nanti pembayarannya sama. Termasuk juga nanti kita dapati tambahan itu juga pada biasanya jual beli kredit. Nanti kita akan sampaikan. Maka kata Allah, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Artinya kata alim Ibnu Katsir, beliau menafsirkan dengan kalimat yang Masya Allah. Kata beliau, pinjaman itu, riba itu, apabila dia ingin mendapatkan keberkahan dari Allah, tinggalkan. Karena Allah sampaikan di sini, bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Artinya orang yang memanfaatkan riba, yang mengambil riba, dia gak akan beruntung Pak hidupnya, gak akan beruntung hidupnya. Arab Saudi karena memang mereka tidak mempraktikkan riba, Masya Allah, semakin kaya, semakin berkah rakyatnya itu semakin makmur. Karena mereka tinggalkan riba. Sebenarnya kalau kita tuh mengaca kepada negara-negara yang mempraktekkan riba dengan negara-negara yang menjauhi riba, maka jauh sekali. Maka kenapa Allah itu menyampaikan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. Keberuntungan itu tidak mudah didapatkan kecuali Allah yang memberikan keberuntungan. Kalau pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang kemenangan kaum muslimin dari kaum kafir. Siapa yang memberi kemenangan? Allah. Lalu nanti di dalam pembahasan berikutnya yang tempoh hari kita pernah bahas adalah ketika perang Uhud, kenapa kaum muslimin kok kalah? Allah tidak memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Karena pada saat itu kaum muslimin sudah mulai angkuh. Mereka sudah bangga dengan jumlah yang banyak. Itu ditegur oleh Allah. Kita jangan main-main Pak. Di dunia ini kalau kita berlepas diri dari ketergantungan pada Allah, hati-hati kita. Contoh kecil barangkali ini musim haji. Nanti kita akan dengar tuh ceritanya jemaah haji yang pulang itu. Di Arab Saudi sana, di Masjidil Haram, di bangunan Masjidil Haram itu, timbul saja sedikit dalam hati itu kesombongan, maka dia langsung ditegur oleh Allah. Maka nanti banyak kejadian di musim haji itu kisah-kisah yang macam-macam jenisnya. Kenapa demikian? Allah tegur langsung. Maka nggak mungkin kita di dunia ini selama kita masih hidup, terkecuali kalau sudah mati. Kalau masih hidup kita itu nggak bisa lepas dari pengawasan Allah. Karena alam semesta ini Allah yang menciptakan, termasuk isinya, semuanya Allah ciptakan. Baik, dihormati Allah, kita lanjutkan pembahasan di ayat yang ke-131. Dan peliharalah dirimu dari siksa api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Maka kata Imam Ibnu Katsir menafsirkan ayat ini, riba itu dihormati Allah, penyimpangan itu dihormati Allah. Allah tidak memberikan kemenangan, Allah tidak berikan keberuntungan kepada orang-orang beriman disebabkan mereka mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang kafir. Maka kata Imam Katsir, maka Allah mengancam siapa? Orang-orang yang mengikuti orang kafir dengan riba itu, dengan neraka, Pak. Dengan neraka. Dan kalau ancaman Allah itu nggak main-main. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah menyalahi janjinya. Kalau Allah janji orang beriman akan diberikan surga, Allah akan berikan surga itu. Innal ladzina amanu wa amilus solihati lahum jannatun na'im. Untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka kata Allah jannah,
surga yang nikmatnya nggak bisa dibayangkan. Itu janji Allah. Tapi begitu berbicara kepada orang kafir, innal ladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Janji Allah pasti itu akan terjadi. Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Maka jangan sekali-sekali kita dekati yang namanya riba. Kita bahas ayat yang ke-132. Dan taatilah Allah dan Rasulnya agar kamu diberi rahmat. Kalau kita kepingin mendapatkan rahmat dari Allah ketika kita hidup di dunia ini, ikuti Allah dan Rasulnya. Bahkan dalam surah An-Nisa ayat 60 insyaallah. Kata Allah wa ati'u may yuti'illaha war rasul faulaika minan nabiyyin wasiddiqin wassolihin. Allah menjanjikan seperti itu. Orang yang bertakwa kepada Allah dan Rasulnya itu nanti di akhirat Allah akan kumpulkan mereka itu dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada, para sholihin. Wa hasuna ulaika rafiqa, kata Allah. Itulah teman sebaik-baiknya teman. Siapa itu? Nabi, para nabi. Maka orang-orang yang melanggar larangan Allah dengan memakan riba, Allah kategorikan orang itu sebagai orang-orang yang kafir. Nauzubillahi min dzalik. Maka taatilah Allah. Saya akan beranjak ini. Saya sudah sudah selesai pembahasan dari apa nih namanya? 3 ayat 130, 131, 132. Sebenarnya dulu ini sudah pernah kita bahas, Pak, waktu kita membahas di surah Al-Baqarah. Kita awali pembahasan di ayat 175. Maaf. 275. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzina yatakhabbathu asy-syaitanu minal mas. Dzalika bi annahum qalu innamal bay'u mislur riba wa ahallallahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila Allah wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Surah Al-Baqarah ayat 275 yang artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan. Apa itu, Pak? Gila. Yaitu lantaran tekanan penyakit gila, kata Allah. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berkata atau berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Wa ahallallahu al-bai'ah wa harrama riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka bagi mereka apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datangnya larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Ini ayatnya, Pak, cukup panjang. Ayat 275 ini cukup panjang. Lalu apa kata Imam Ibnu Katsir?
Setelah Allah menuturkan di ayat sebelumnya di surah Ali Imran ayat 130 yang Allah sampaikan pada kita sekalian tentang larangan riba. Maka kata Imam Ibnu Katsir, orang-orang yang masih terlibat dengan riba, maka disampaikan dalam ayat ini, orang-orang yang makan mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang-orang yang kemasukan setan. Orang Pak tidak kemasukan setan terkecuali orang itu ada dua kemungkinan. Gila atau kesurupan. Sama itu setan masuk ke dalam tubuh orang itu seperti itu. Atau kalau hal yang lain ilmu. Ilmu dalam hari ini adalah ilmu sesat. Orang banyak menganut ilmu sesat. Itu juga dipengaruhi oleh setan. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat atau berkata, sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Itu pendapat orang, pendapat manusia seperti itu. Padahal Allah mengatakan Allah menghalalkan jual beli, mengharamkan riba. Kenapa jual beli dihalalkan oleh Allah? Karena ada jual beli yang diridhoi oleh Allah. Walaupun nanti kita dapati ada jual beli yang tidak diridhoi oleh Allah. Apa jual beli yang tidak diridhoi oleh Allah? Jual beli yang mengandung gharar. Contoh gini Pak, saya jual motor nih kepada bapak-bapak ini. Cocok sudah. Tapi ada sesuatu yang saya sembunyikan. Mungkin knalpotnya keropos dan saya tidak ngomong ke bapak. Nih motornya pokoknya saya jual nih segini. Saya sembunyikan kejelekan motor ini. Maka itu gharar Pak. Itu jual beli yang dilarang dalam Islam. Kita tidak membahas panjang lebar tentang gharar itu. Insya Allah nanti mungkin kita akan ketemu dengan ayat itu. Jual beli ada yang haram, ada yang halal. Yang halal apa? Jual beli yang dilakukan oleh orang Islam, orang beriman, dia mencontoh jual beli Rasul. Rasul itu Pak kalau jual beli, Pak, ini air 1 botol. Saya jual kepada Bapak 100, saya beli 50. Itu orang jual beli. Secara Islam Nabi itu jual beli seperti itu. Ini hambal kata Nabi. Ini hambal. Atau yang lain lah pakaian. Ini saya beli di Sam. Disebutkan oleh beliau ini. Saya beli di Sam 200 dirham. Saya jual kepada kamu 220 dirham. Kamu sepakat? Kalau kamu sepakat, deal. Makanya dikatakan oleh Allah di sini, sesungguhnya jual beli itu tidak sama dengan riba. Wa ahlallahu al-bai'a wa harramar riba. Perbedaannya di sini jemaah mati Allah, jual beli yang halal, yang syar'i, itulah jual beli yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati kalau kita jual beli. Jangan ada kebohongan. Maka kenapa kalau Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, tempat mana yang paling disukai oleh Allah? Kata Nabi apa? Pasar. Lalu bertanya para sahabat, ya Rasulullah, kenapa pasar tidak disukai oleh Allah? Karena di pasar itu banyak kebohongan, banyak transaksi yang tersembunyi, lalu banyak berbaurnya laki-laki dan perempuan. Nah, kalau bapak-bapak pernah ke Mekah, silakan datang Pak ke pasar-pasar di Mekah dan Madinah. Tidak akan ketemu dengan pembeli dari di luar, pembeli orang asli Mekahnya, orang Arabnya yang belanja di pasar-pasar itu. Yang belanja siapa? Kaum pria. Ya seharusnya istri kita itu tidak usah masuk pasar itu, karena di pasar itu tempat kemaksiatan. Lalu Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat bagaimana supaya kita itu mengurangi maksiat kita di pasar. Dikir, disuruh dikir kita Pak. Berdikir. Mengapa kok disuruh dikir? Kan gitu kan pertanyaannya lagi. Kenapa kok ke pasar disuruh dikir? Bukankah dikir itu sebaiknya di rumah atau di masjid? Kok di pasar disuruh berdikir?
Saya baca pembahasan salah seorang ulama. Saya ingin beliau mengatakan membahas tentang kenapa Rasulullah SAW menyuruh umatnya berzikir dalam pasar. Kata-kata beliau, orang di pasar itu lupa semua Pak kepada Allah. Orang di pasar itu nggak akan mengingat Allah. Nggak mungkin orang di pasar itu sibuk dengan jual belinya lalu dia masih ingat Allah. Maka kata beliau, orang yang masuk pasar lalu dia ingat Allah, maka pahalanya jutaan Pak. Tolong sampaikan pada ibu-ibu nih. Berzikir, apa zikirnya? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Hafal kita Pak. Maka yang jual beli yang demikian yang diridhai oleh Allah adalah jual beli yang syar'i. Maka kata Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, setelah turun ayat ini, maka orang-orang jahiliyah ketika itu usil. Mereka bertanya, bahkan mengatakan kepada Rasulullah, ya Muhammad, kata mereka, bukankah jual beli itu sama dengan riba, sama-sama cari untung? Beda jemaah Allah. Jual beli memang betul-betul mencari untung, tapi perbedaannya apabila jual beli itu yang syar'i, cari untung yang jelas. Maka tadi saya sudah kasih contoh. Nanti kalau jual beli ini harganya 100, saya jual ke kamu 150, saya untung 50. Kamu sepakat? Kalau sepakat kita jadi. Lalu pembeli nawar, bagaimana kalau 130? Kalau misalnya yang jual ini sepakat, 130 jadi. Kalau kita kan enggak, kita sekarang ini paling umum Pak Jemaah Allah, Masya Allah. Kita enggak tahu keuntungannya mereka itu berapa. Apalagi mereka beralasan kadang-kadang apa Islam itu tidak membatasi keuntungan. Betul. Tapi harus transparan. Saya untung sekian ini. Kalau di pasar kan enggak, sudah jelas untung. Modalnya 75, dia jual 100, untung sudah 25. Begitu dijual lagi, dia bilang nih 120. Ini sudah pas-pasan ini untungnya. Padahal dia sudah 2 kali lipat dia keuntungannya. Boleh enggak? Ada orang yang membolehkan. Ulama membolehkan. Kenapa? Karena Islam memang tidak membatasi yang namanya keuntungan. Tapi yang dilarang oleh Islam adalah tambahan yang kita kenal dengan riba. Kalau riba itu begitu diputuskan oleh Allah, ditetapkan oleh Allah bahwa riba itu haram, riba itu haram. Bagaimana yang sudah lalu? Maka kata Allah, orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti dari mengambil riba, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu. Artinya yang lalu sudah. Yang penting begitu ayat ini turun, ikuti. Maka yang sudah lalu yang mereka melakukan riba, oleh Allah diampuni dosanya. Ini Islam Pak. Islam itu tidak nyeret-nyeret yang lalu. Kalau begitu sudah orang itu bertobat dengan riba ini, selesai sudah urusannya. Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang mengulangi mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka. Nah ini yang bahaya ini. Sudah tahu ini riba, tapi nanti tetap dilanggarnya. Maka ancamannya adalah neraka. Ancamannya neraka. Mereka kekal di dalamnya. Diancam dengan neraka lalu katakan khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Kenapa? Karena riba. Maka nanti ada orang dibangkitkan Pak dari alam kuburnya setelah kiamat. Ada orang yang lidahnya itu menjulur sampai ke perutnya. Menjulur sampai ke perutnya, keluar nanah dan darah. Maka Nabi telah diperlihatkan yang demikian waktu Mi'raj. Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, ya Jibril, kenapa mereka itu? Itulah umatmu Muhammad yang ketika hidup di dunia dia memakan riba. Dan sekarang hebatnya riba itu Pak dikamuflase dengan segala macam cara.
Kredit iya, jual beli iya, hutang yang paling utama. Hutang bunyinya apa sekarang? Koperasi. Koperasi itu sendiri haram kok. Ini riba tapi berlabel koperasi. Keliling ke kampung-kampung, datengin orang-orang yang jualan yang modalnya kecil, dikasih modal. Kamu bayar harian. Dan yang parah jemaah nanti Allah, ini parah ini. Saya pernah ngomong-ngomong dengan orang yang jual pentol. Nggak pernah beli lagi saya di situ. Kalau mau beli cucu saya sudah cari tempat lain. Karena dia ngaku riba. Saya bilang ibu riba itu. Apa yang terjadi Pak? Terus bukan riba Pak Haji. Kan itu koperasi. Nih, di kamuflase orang di apa namanya? Dibohongin. Pinjam 1 juta, 1 bulan harus lunas. Tapi uang yang diterima bukan 1 juta Pak, 800.000, tapi bayarnya nanti 1.200.000. Itu riba berlipat-lipat itu. Riba beranak pinak itu. Yang sebenarnya yang dia bayar itu yang 1 juta atau yang 800? Nggak jelas kan Pak. Maka kalau kita ngeredit motor misalnya atau ngeredit apa, harus jelas. Maka Islam memberi solusi kalau kredit-kredit seperti itu. Saya beli nih air minum, saya beli 10.000. Pak, nih harga minuman ini 10.000. Bapak mau beli, silakan. Mau cash atau kredit? Kata yang beli saya mau kredit. Saya jual ke Bapak 1.100, 10.100 misalnya. Saya ambil untung 100 kan? Itu tambahan nggak? Tambahan, tapi jelas Pak. Maksudnya diakatkan. Saya jual ke Bapak 11.000 misalnya, 11.000. Dan 11.000 itu tidak boleh bertambah. Itulah keuntungan saya. 1.000-nya itu. Tidak boleh bertambah. Tidak fluktuatif. Tidak mengikuti trennya pasar. Kalau riba sekarang kan gitu. Kredit mobil. Harganya berapa mobil itu? 100 juta. Kreditnya berapa? 150. Betul sudah. Tapi nanti bunganya dia ikut fluktuatif pasar. Itu riba. Tapi kalau net, dikreditkan net tapi harganya berapa? 150 net. Padahal kalau cash berapa? 130, 20 perbedaannya. Tapi net tidak ada penurunan, tidak ada kenaikan. Insyaallah, naudzubillah. Ya kalau misalnya kita pernah terlibat dalam kegiatan riba ini, bertobat saja, tinggalkan riba ini. Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah. Wallahu la yuhibbu kulla kafarin asyim. Di surah yang sama, surah Al-Baqarah ayat 276. Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafirannya dan selalu berbuat dosa. Riba itu Pak, nggak berhenti-berhenti sebelum ribanya berhenti. Maka kalau kita misalnya punya hutang, lalu ada ribanya, selesaikan hutang itu, plek, lunasin. Tapi jangan seperti ini saya pernah mendapati kasus Pak. Seorang ibu-ibu, dia pinjam uang nih. Salah satu lembaga, wallahualam saya kurang pas. Dia pinjam 1 juta dengan bunga berapa persen. Jadi dia pada akhirnya harusnya bayar 1 juta lebih dengan jangka waktu tertentu. Nah, karena dia tidak bisa melunasi ini, dia pinjam lagi yang di sini dengan cara yang sama, gali lubang tutup lubang. Ini artinya apa? Di sini ribanya belum selesai, di sini muncul riba baru. Bisa jadi itu kemungkinan nanti riba berikutnya akan muncul. Padahal Allah menyampaikan apa? Hentikan. Kalau sudah tahu itu riba, hentikan. Kalau kita kepingin hidup kita berkah, harta kita berkah, kehidupan kita berkah, hentikan riba itu. Mohon ampun pada Allah, bertobat pada Allah, tinggalkan riba itu.
Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Ini dua hal yang berbeda dan bertolak belakang memang ini. Satunya dosa, satunya pahala. Riba itu dosa dan dosanya berkelanjutan, sedangkan sedekah itu juga pahalanya berkelanjutan. Hartanya menjadi berkah. Maka disampaikan oleh Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafirannya dan selalu berbuat dosa. Alhamdulillah min dzalik. Ayat 277. Insyaallah sampai 279 ya, atau ya. Kata Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihati wa aqamus sholata wa atuz zakata lahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan sholat, menunaikan zakat, mereka mendapat pahala dari sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ini janji Allah, Pak. Begitu orang itu tahu ini riba, lalu dia berhenti, lalu dia lakukan perintah Allah. Apa itu? Aqamus shalah wa atuz zakah. Apa kata Allah? Lahum ajruhum 'inda rabbihim. Tidak ada kekhawatiran, dijamin oleh Allah kehidupannya. Dijamin. Allah yang menjamin. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Enggak ada orang yang terlibat riba itu, Pak. Dia hidup tenangnya. Dia selalu berpikir, besok bayar. Aduh, pekan depan udah bayar lagi nih. Bulan depan udah bayar lagi nih. Gelisah, enggak akan tenang, Pak. Yang dipikirkan apa? Bayar bunganya. Coba negara kita ini saja dirahmati Allah, kalau kita baca-baca di berita-berita itu ya. Hutangnya sudah berapa triliun, nggak jelas sudah kan. Itu bayar hutangnya saja demikian besarnya. Ternyata masih ditambahin dengan bayar bunganya. Lalu bagaimana negara ini akan mendapatkan keberkahan? Masih untung, Pak. Ini masih untung dirahmati Allah. Masih ada orang yang sholat, masih ada orang yang zikir. Maka kata Allah di surah Al-An'am itu disebutkan oleh Allah. Bagaimana mungkin Allah akan menurunkan azab di daerah di tempatmu kalau masih ada di situ orang-orang yang berzikir, kalau masih ada orang-orang yang bersujud, masih ada orang-orang yang menyebut asma Allah. Jadi kita jemaah mati Allah, sadar atau tidak kita ini tiap hari kita subhanallah, subhanallah, subhanallah. Alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini salah satu sarana menyelamatkan kondisi alam ini, Pak. Maka nanti kita dapati di dalam salah satu firman yang Allah sampaikan, orang-orang yang nanti meninggalnya tidak ditangisi oleh makhluk di dunia, di bumi, dan tidak ditangisi oleh makhluk yang di langit. Siapa mereka? Itulah orang-orang yang melanggar larangan Allah. Berat, Pak, berat. Maka kita ini berharap kepada Allah, semoga Allah itu mematikan kita dan ditangisi oleh penduduk bumi dan ditangisi oleh penduduk langit. Siapa mereka? Itulah orang yang sujud, orang yang ruku, orang yang zikir, orang yang baca Quran, penyelamat alam semesta ini. Sebaliknya orang-orang maksiat, mereka makan riba, mereka tidak ditangisi oleh penduduk langit. Bahkan ditolak naiknya ke atas langit. Rohnya penduduk bumi nggak nangis mereka, walaupun secara nyata ada keluarganya yang berlinang air mata, tapi nggak dianggap oleh Allah. Masya Allah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya minar riba in kuntum mu'minin. Ayat 278. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba yang belum dipungut jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, ini perintah dari Allah. Kalau sudah tahu riba, tinggalkan. Hentikan. Nggak ada manfaatnya.
nggak akan diberi keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Artinya orang bertakwa itu pasti dia akan menjauhi namanya riba dan tinggalkan sisa riba. Kalau masih ada sisanya nih, oh hutangnya masih ada sekian, selesaikan yang sekian itu. Nggak ada urusan lagi dengan yang namanya riba. Lalu Allah ancam dengan ayat berikutnya. Di ayat 279 Allah sampaikan, maka jika kamu tidak mengerjakan, meninggalkan sisa riba, apa kata Allah? Fa'illan taf'alu fa'danu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Maka jika kamu tidak mengerjakan, meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak mendolimi dan tidak pula didolimi. Ini yang sering disampaikan oleh para ulama di Allah. Jika kamu tidak mengerjakan atau tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangi kamu. Diperangi oleh Allah. Masuk akal nggak ini ayat ini? Enggak kayaknya. Tapi ini bisa terjadi kalau orang masih bertahan dengan ribanya. Bagaimana cara Allah memeranginya? Tidak diberi keberkahan kepada hartanya. Maka jangan heran kalau ada orang nih, maaf saja, kalau ada orang masih bertahan dengan ribanya, keluarganya nggak tenang, anaknya nakal, nggak ada habis-habisnya permasalahan yang muncul. Maka kata Allah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, atiiullah wa atiiur Rasul. Suruh bertobat. Kalau enggak, Allah dan Rasulnya yang akan memerangi. Nabi sudah wafat, ya mati Allah, tapi kok masih bisa memerangi? Allah menjanjikan dalam ayat ini akan diperangi orang yang tidak mau berhenti dengan riba. Diperangi oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Maka bagimu pokoknya itu yang sudah lalu, yang sudah dijalani itu sudah, bertobat aja kepada Allah. Maka kamu tidak mendolimi dan tidak pula dilodolimi. Artinya orang yang bergerak di bidang riba ini, Pak, merugikan satu pihak, merugikan dirinya dan merugikan orang lain. Jangan menganggap bahwa itu yang di sana itu untung. Enggak. Mereka rugi. Wa in kanu du qasratin fanidaratun ila ma syarah. Fa in tasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang-orang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Ini disampaikan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 280. Ini berkaitan lagi dengan riba. Nanti kita dapati ayat di ayat yang lain itu cara-cara orang berhutang apabila orang itu berhutang kepada orang lain. Jadi orang yang terlibat hutang dalam riba itu hentikan. Selesaikan. Dengan cara apa? Ya mungkin ada yang dijual lah. Beli motor, beli mobil, tapi dengan cara riba, jual mobilnya, bayar hutangnya, kreditannya. Selesai. Kalau ingin mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmati Allah. Astagfirullah. Terakhir saya ingin sampaikan kepada kita sekalian, ada 4 macam riba yang termasuk dikategorikan oleh Allah sebagai dosa besar. Rasulullah SAW pernah menyampaikan tentang 7 dosa besar. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Nabi SAW bersabda, tinggalkan kepada kalian 7 dosa besar yang dapat membinasakan. Kalau Bapak punya kitab yang judulnya Al-Khabair, ini diurai Pak. Ini yang 7 ini diurai oleh pengarang buku kitab itu. Kata Nabi, tinggalkan 7 dosa besar yang dapat membinasakan dapat membinasakan kalian.
Lalu para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa dosa besar yang 7 itu? Maka Nabi bersabda satu persatu. Pertama syirik, mempersekutukan Allah, itu dosa besar. Yang kedua berbuat sihir atau tenung. Yang ketiga membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah tanpa hak. Yang keempat memakan riba. Jadi riba itu masuk ranking yang keempat, urutan yang keempat. Lalu yang kelima makan harta anak yatim. Yang keenam melarikan diri dari medan perang. Yang ketujuh menuduh wanita baik-baik dengan zina. Menuduh wanita muslimah dengan perbuatan zina. Itu tuduhan saya. Lalu ada macam riba. Yang pertama riba itu disebutkan oleh para ulama riba yang namanya riba qard. Riba qard ini adalah riba yang terjadi pada transaksi utang piutang yang tidak memenuhi kriteria untung. Lalu di situ ada resiko yang disebutkan oleh para ulama itu al-ghannu bil ghub, atau dari usaha muncul bersama biaya atau harra bid damar. Jadi gini, berhutang kepada seseorang dengan bunga itu masuk kategori riba. Termasuk juga jual beli. Apabila di situ ada tambahan dari jual beli itu juga riba. Bukan untung Pak ya. Tapi jual belinya itu goror tadi. Ada yang disembunyikan. Sebenarnya kalau yang disembunyikan itu diberitahu mungkin harganya akan lebih turun. Tapi karena disembunyikan ada sesuatu yang disembunyikan, maka yang disembunyiin itu yang dilarang. Lalu ada riba jahiliyah. Riba jahiliyah ini merupakan jenis riba ya. Mirip-mirip sebenarnya dengan hutang. Cuma dia itu bunga berbunga. Dan itu umum di masyarakat kita. Pinjam 1 juta, kembalinya 1.200.000. Tapi kalau kamu nanti jangka waktunya terlewati lalu belum lunas, maka bunganya itu berbunga lagi. Coba Bapak pinjam di bank. Pinjam 100 juta. Bunga 2, memang bunganya itu kayaknya dibikin menarik. Bunganya cuma 2%. Tapi tetap judulnya bunga. 0,02%. Kecil. Memangnya di sisi Allah ukuran dosa itu kecil, besar itu akan mempengaruhi? Enggak. Kecil dosa, besar juga dosa. Maka riba jahiliyah ini disebutkan riba jahiliyah karena memang pelakunya yang paling dominan ketika itu adalah orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah itu Pak, kalau misalnya dia memberi hutang, dikejarnya itu. Sama sekarang itu rentenir-rentenir yang keliling di kampung-kampung itu, yang berlabel koperasi. Lalu ada riba yang namanya riba fadl. Riba fadl ini merupakan jenis transaksi jual beli bahan ribawi yang sesama jenis. Contoh, saya jual emas 10 gram, Bapak beli dengan emas yang sama, tapi 12 gram. Emas dengan emas, beras dengan beras, gandum dengan gandum, padi dengan padi. Jualnya sesama jenis. Jual beli tapi dengan sesama jenis. Makanya kenapa Pak? Kalau mau lebaran maaf saya. Kalau mau lebaran itu biasanya di kota-kota besar itu, Jakarta, Surabaya, Semarang yang saya pernah lihat, mungkin Balikpapan saya nggak pernah tahu. Ada orang yang jualan apa itu? Uang kecil itu. 500-an, 5.000-an. Baru dibelinya dengan apa? Dengan seratusan ribu uang besar. Mereka beranggapan bahwa itu tukar. Enggak Pak, itu jual beli. Saya beli uang 1 juta dengan uang yang 100.000 agar bisa mendapatkan uang kecil yang 5.000, yang 10.000. Tapi yang saya beli 100 juta itu saya bayarnya 100 juta lebihnya itu riba. Kalau di Surabaya itu Pak,
di pinggir-pinggir jalan, di jalan pahlawan itu orang uang itu dilihatkan ke orang yang lalu lalang. Uang, tukar uang, bukan tukar itu jual beli itu riba. Itu namanya riba fadl. Ada riba nasiah. Riba nasiah itu merupakan jual beli bahan ribawi baik yang satu jenis maupun yang berbeda jenis. Jual beli dengan barang riba, dijual lagi dengan riba. Apa itu, Pak? Jual beli dengan riba. Barangnya itu riba jelas, tapi kita beli. Itu kredit, Pak. Kredit dengan cara riba. Kita beli dengan cara riba. Jadi riba berlipat. Alhamdulillah. Jadi hati-hati nih dengan riba ini. Allah mengancam orang-orang yang berlaku riba itu. Diperangi, Pak. Dimusuhi oleh Allah. Kalau perang itu apa? Perang itu pasti ada yang kalah, ada yang menang. Bisa kita mengalahkan Allah dan Rasulnya. Alam ini milik Allah, kita juga milik Allah. Nggak ada menangnya kalau dengan Allah. Ancamannya apa? Finnar khalidina fiha. Mereka di neraka dan mereka kekal di dalamnya. Ayo, terutama saya nih, karena saya juga manusia biasa. Bisa saja terlibat mungkin dulu, insyaallah, naudzubillah dari mungkin. Karena kita itu kalau dulu itu masih kerja itu terutama Pak ya, kepingin punya TV, kredit, kepingin punya motor, kredit, nggak tahu aturan riba dulu memang. Sekarang belum tahu. Tapi begitu tahu riba, ya Allah, ternyata riba. Hentikan. Saya berhenti, Pak. Berhenti. Saya waktu mau beli mobil cerita aja, nih mohon maaf ini cerita, saya nggak bermaksud apa-apa, tapi hanya sekedar contoh. Silakan kalau misalnya mau dicontoh, silakan. Saya ketika mau beli mobil Luxio yang saya pakai sampai sekarang itu, begitu sampai di dealer, kebetulan mbaknya itu kenal, masih menantunya teman saya. Pak Haji bilang, mau kredit apa mau cash? Saya beli cash, Mbak. Saya bilang, ambil yang mana? Saya mau ambil yang besar, cucu saya banyak. Sayang Pak Haji kalau cash. Kalau cash kan sekian, uangnya bisa diinvestkan ke yang lain. Kalau Pak Haji kredit, uang mukanya cuma sekian. Caranya setan mempengaruhi orang. Kalau kredit kan bayarnya cuma sekian, nanti bulanannya cuma sekian. Bunganya rendah kok Pak Haji. Ya, saya bilang enggak, Pak. Alhamdulillah saya dikaruniai oleh Allah rezeki. Saya mau beli cash. Betul Pak, betul. Saya beli cash. Kenapa? Karena saya sudah pernah sebelumnya, Pak. Dulu masih zamannya kredit motor Kahuripan atau tuh Serba Mulia itu. Saya ngambil motor waktu itu. Yamaha L2 Super. Waduh, potong gaji sekian, Pak. Potong gaji memang enak, nggak bayar. Pak gaji dipotong. Makanya saya begitu beli Vespa, tidak. Saya bilang enggak, saya nggak beli, saya nggak kredit. Alhamdulillah Allah karuniakan kepada saya. Allah karuniakan rezeki pada saya beli Vespa. Waktu itu masih Vespa 2.200.000. Alhamdulillah saya pakai sampai saya tinggal di Batam itu saya masih pakai Vespa. Berapa tahun? Hampir 30 tahun saya pakai Vespa. Motor L2 Super, saya kredit. Waktu itu harga motor itu 1 juta berapa? Saya kredit. Saya nggak hampir 2 juta saya bayar. Saya dipotong gaji saya. Saya hanya pakai 2 tahun, Pak. Hancur motor itu. Artinya nggak berkah memang. Nggak berkah. Saya beli Vespa itu dengan cash 2 juta sekian. Saya pakai hampir 30 tahun saya pakai, Pak. Seumuran anak saya nomor 2 itu. Akhirnya betul-betul ambruk. Saya bilang udah jadikan besi tua. Baru begitu selesai, begitu dijual, minta tolong ipar saya itu, jualkan Juk, saya bilang kan. Berapapun dapatnya kita bagi 2. Saya bilang, alhamdulillah. Beli dulu 2 juta Pak, 2 juta berapa ratus gitu. Saya jual yang Vespa yang sudah nggak jalan itu, tapi mesinnya masih hidup, platnya yang sudah hancur.
Dijual 4 juta, Pak. Untung kan? Berkah, Pak. Saya bilang sama adik ipar saya itu, nih kamu 2 juta. Saya 2 juta. Habis sudah cerita. Allah karuniakan kepada kita itu keberkahan ketika kita mengikuti aturan Allah. Semoga Allah mudahkan kita. Allah jauhkan kita dari yang namanya riba. Karena memang larangannya termasuk salah satu dosa besar. Saya rasa demikian dirahmati Allah. Mohon maaf barangkali agak panjang sedikit. Lebih dari jam 6.13. Nah, mudah-mudahan yang lebih ini juga bagian dari ibadah kita. Bagian dari amal-amal kita, amal soleh kita. Semoga Allah berkahi kehidupan kita dengan meninggalkan riba. Dan Allah tuntun kita dengan jalan-jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.